Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sotena Sanah Dede, NIM 114210028 dari TL21 Blok 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial acara 3, yaitu kemiringan lereng dan sayatan berskala. Yang pertama yaitu kita akan memasukkan data batas administrasi dan klip kontur. Langkah pertama yaitu kita akan mengubah kontur ini menjadi dalam bentuk tin. Pertama kita akan masuk ke Art Toolbox, kemudian kita memilih 3D Analyst, kemudian kita memilih Data Management, kemudian kita memilih tin dan Create Tin. Untuk output tin kita akan menggantinya menjadi, kemudian kita save. Kemudian untuk koordinat sistemnya kita menyesuaikan dengan peta kita yaitu 49. Kemudian oke. Selanjutnya untuk input picture kita memasukkan clip. Kemudian untuk height filenya kita ganti menjadi elevation. Kemudian oke. Ini merupakan penampakan dari data tin yang sudah kita buat. Kemudian data tin ini akan kita ubah menjadi raster. Pertama kita masuk ke 3D Analyst, kemudian kita masuk ke Conversion, kemudian kita masuk ke From Tin, kemudian kita masuk ke Tin to Raster. Kemudian kita di input tin kita akan memasukkan tin yang sudah kita buat tadi. Untuk outputnya kita akan menyimpan di tempat yang. Kemudian untuk output data kita tetap jadi float. Untuk metode kita tetap linear. Kemudian oke. Karena tin sudah berhasil diubah menjadi raster, kemudian kita akan menggantinya menjadi slope. Yaitu kita masuk ke Art Toolbox tadi, kemudian kita masuk ke 3D Analyst, kemudian masuk ke Raster Surface, kemudian masuk ke Slope. Untuk inputnya kita masukkan tin kita tadi. Untuk outputnya kita ganti nama menjadi Slope. Di sini sudah terdapat klasifikasi, namun ini merupakan klasifikasi dari ArcGIS. Kemudian kita akan menggantinya ke klasifikasi Van Zuydam. Caranya dengan kita masuk ke Art Toolbox lagi, kemudian kita masuk ke 3D Analyst, kita masuk ke Raster Replace, kemudian kita Reclassify. Kemudian untuk inputnya kita masukkan slope yang tadi. Untuk request filenya kita masukkan value. Kemudian kita masuk ke classify. Untuk classesnya kita masuk 7. Untuk naturalnya kita ganti ke manual. Kemudian kita oke. Ini merupakan hasil yang kita dapat dari reclassify tadi. Selanjutnya kita akan menggantinya menjadi dalam bentuk polygon. Caranya yaitu kita masuk ke Art Toolbox, kemudian kita masuk ke Conversion Tools, kemudian kita masuk ke From Raster, kemudian Raster to Polygon. Untuk input rasternya kita pilih yang request tadi. Untuk output poligonnya kita ganti menjadi polygon. Ini merupakan penampakan dari poligon kemiringan lereng kita. Dalam poligon ini kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa poligon yang ukurannya sangat kecil. Maka dari itu kita akan menghilangkannya, yaitu caranya dengan kita klik kanan pada poligon, kemudian open attribute table. Di sini kita akan add file. Untuk namanya kita ganti menjadi luas. Untuk tipenya kita ganti menjadi float.
Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita calculate geometry. Kita yes. Kemudian kita OK. Yes. Di sini sudah keluar angka-angka dari poligon. Kemudian kita melihat untuk poligon yang kecil kita akan mengeliminasi. Caranya yaitu kita dapat dengan mengklik identify. Kemudian kita pilih poligon yang akan kita eliminasi. Di sini akan muncul data dari poligon dan muncul luasnya. Di sini kita akan mengkopinya. Kemudian kita masuk ke select by attribute. Lalu kita masukkan rumus dengan klik 2 kali pada ruas. Kemudian kita apply. Dengan itu poligon yang luasnya berada di bawah poligon yang kita select tadi itu akan tereliminasi. Kemudian kita masuk ke auto box, kemudian kita masuk ke data management tools, kemudian kita masuk ke generalisasi, kemudian kita masuk ke eliminate. Untuk inputnya kita masukkan yang poligon, kemudian untuk output kita bisa menggantinya menjadi polygon element. Kemudian kita OK. Kemudian kita atur untuk kemiringan lereng. Kita masuk ke simbol, kemudian kategori, value-nya kita ganti menjadi group kode, kemudian kita add value. Selanjutnya kita akan menyesuaikan dengan klasifikasi dari Van Zuydam. Setelah semua warna ini sama dengan Van Zuydam, kemudian kita klik apply. Karena di sini kita lihat poligon-poligonnya tampak tajam, maka kita akan menghaluskannya. Caranya yaitu dengan kita masuk ke auto box lagi, kemudian kita masuk ke cartography tools, kemudian kita masuk ke generalisasi, kemudian kita pilih yang smooth polygon. Untuk input feature-nya kita masuk ke polygon element, untuk output-nya kita ganti menjadi smooth polygon. Untuk smoothing algoritma kita ganti menjadi yang interpolation. Kemudian kita klik OK. Ini merupakan hasil dari smooth polygon. Selanjutnya kita akan melakukan klip pada area yang berada di luar batas administrasi. Cara geoprocessing, kemudian klip. Untuk inputnya kita masukin smooth polygon. Untuk klipnya kita masukkan batas administrasi. Untuk outputnya kita ganti menjadi data kemiringan dan keset. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi ke peta kemiringan lereng, yaitu dengan klik kanan, kemudian masuk ke properti, dan kita masuk ke simbologi, kategori. Selanjutnya kita akan import dari yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita apply. Oke. Ini merupakan hasil peta kemiringan lereng dari acara 3. Selanjutnya kita akan membuat sayatan. Yang perlu kita siapkan adalah scene yang sudah kita buat tadi. Langkah pertama yaitu kita bisa masuk ke tools 3D analysis, kemudian kita masuk ke option, lalu kita akan membuat folder dari data sayatan yang akan kita buat. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita akan masuk ke interpolate line. Kita akan menggarisnya dari sini ke sini. Klik 2 kali. Selanjutnya kita akan ke profile graph. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke insert. Dan kita masuk ke data frame. Kemudian dari data frame kita akan ke properties untuk mengatur koordinat kita. Kemudian kita akan memasukkan data dari sayatan kita tadi. Satu, oke. Kemudian akan muncul sayatan kita tadi.
Kemudian pada PG1 ini kita akan klik kanan, kemudian open attribute table. Kemudian kita akan masuk ke add file. Kemudian untuk namanya kita ganti Z kali 5. Tabnya kita masukkan float, kemudian oke. Kemudian kita klik kiri pada kolom, kemudian klik kanan. Kemudian kita klik send, kemudian kali kasih 5. Kemudian kita oke. Kemudian akan muncul hasil sayatan kita. Kemudian kita akan masuk ke table option, kemudian kita klik export. Kita ganti menjadi database table, kemudian kita save. Kemudian akan muncul export output dari data yang kita output tadi. Kemudian pada export output ini kita klik kanan, kemudian display XY data. Pada bagian X kita akan masukkan M, untuk yang Y bisa kita masukkan X kali 5 tadi, dan kita masukkan UTM kita, kemudian kita klik OK, kemudian kita OK. Kemudian akan muncul export output event. Kemudian kita klik kanan, kemudian zoom to layer. Kemudian kita akan ke output box, kemudian kita masuk ke data management. Kemudian kita akan masuk ke features. Kemudian kita masuk ke point to line. Untuk input kita masukkan export output event. Untuk outputnya kita ganti menjadi garis sayatan. Kemudian kita klik OK. Nah, karena point to line sudah berhasil, selanjutnya kita unchecklist pada export output event. Kemudian kita akan masuk ke layout view. Kemudian untuk sayatan bisa kita taruh di luar dulu. 1:500.000. Untuk sayatannya kita juga bisa mengganti menjadi skalanya sama seperti yang di atas, 1:500. Kemudian untuk sayatan kita akan memasukkan bit dengan cara klik kanan, kemudian ke properties, kemudian kita klik UTM, kemudian kita ke grid, new grid, pilih measure, dan next. Kita klik labels only, kemudian kita ke properties, kemudian kita sesuaikan, kemudian kita OK, kemudian kita next, dan kita ke properties, terus kita hilangkan top dan right, kemudian kita masuk ke label top dan right, kemudian ke additional properties, kemudian kita ke number format. Untuk roundingnya kita jadikan ke 0, dan OK. Selanjutnya kita OK kan lagi. Selanjutnya kita akan apply, kemudian kita OK. Kemudian kita apply lagi, kemudian OK. Kemudian kita akan menyesuaikan titik 0. Kita menggunakan pen.
merupakan hasil yang kita dapat. Kemudian kita akan menyimpan. Klik file, save as. Hasil acara 3. Kemudian kita save. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.